Sahabat Kompas.com, Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI ditangkap KPK pada Senin 30 Agustus 2021. Mereka ditangkap bersama 10 orang lainnya, termasuk camat dan kepala desa di wilayah Probolinggo. Puput dan Hasan serta seorang camat ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait seleksi jabatan di pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2019. Lantas, siapakah Puput Tantriana? Puput menjadi bupati menggantikan suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama 2 periode. Puput dilantik pada 20 Februari 2013. Saat itu, ia tengah berusia 30 tahun. Lantas, ia disebut sebagai Bupati Perempuan termuda se-Indonesia. Sebelum terjun ke dunia politik, Puput tercatat pernah bekerja sebagai staf BPD Jawa Timur pada tahun 2004 hingga 2008. Tak hanya itu, Puput juga ternyata pernah menjadi karyawan Bank Jatim. Selama menjadi bupati, Puput kerap meraih berbagai penghargaan, mulai tingkat regional hingga nasional. Tak hanya itu, Puput juga diketahui bertekad untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi saat dilantik pada periode kedua. Salah satu langkahnya adalah membuat benteng sistem penganggaran yang akuntabel dan transparan. Ia juga menjamin tak ada celah bagi segenap pemerintahannya untuk melakukan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 26 akan menjelaskan mengenai analisis kasus korupsi dari Bupati Probolinggo, Puput Tantriana. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Imut Pratiwi dengan NIM 200910201067, Arinda Swandaru dengan NIM 200910201076, dan Aurel Cahyadi dengan NIM 200910201110. Berikut merupakan analisis dari kelompok kami. Analisis kasus korupsi. Kasus korupsi yang kami ambil untuk dianalisis adalah kasus korupsi Puput Tantriana, Bupati Probolinggo. Sumber yang kami gunakan adalah video yang diunggah oleh akun YouTube Kompas.com dengan judul KPK Tangkap Puput Tantriana, Bupati Probolinggo yang janji bersih dari korupsi. Bupati Probolinggo ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya yang merupakan anggota DPR RI beserta 10 orang lainnya yang terdiri dari camat dan kepala desa di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kasus yang menjerat Bupati Probolinggo adalah kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan dari slide selanjutnya, yaitu analisis jenis kasus korupsi. Kasus Bupati Probolinggo termasuk dalam tindak pidana korupsi jenis suap menyuap. Dalam kasus ini, KPK mengungkapkan bahwa Bupati Probolinggo, Puput Tantriana, memberlakukan tarif jabatan kepala desa di Probolinggo. Setiap ASN yang ingin duduk di posisi tersebut, maka akan diminta uang upeti sebesar 20 juta dan tanah kas desa sebesar 5 juta per hektar. Kasus korupsi ini termasuk dalam jenis korupsi transaktif, menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima
demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Baik, selanjutnya adalah analisis etika pejabat publik. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, seorang pejabat publik harus menggunakan standar etika publik yang terbagi menjadi 7. Yang pertama, patuh pada ajaran agama. Yang kedua, patuh pada sumpah janji. Yang ketiga, patuh pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, perilaku sebagai patron bawahan dan masyarakat. Yang kelima, selalu bersikap dan berkata jujur. Yang keenam, berwatak sebagai pelayan dan penerang masyarakat. Dan yang ketujuh adalah bersikap sebagai integrator sosial. Berdasarkan standar etika publik sudah jelas bahwa Bupati Probolinggo menyelewengkan kekuasaannya dan melanggar standar etika pejabat publik. Etika bagi para pejabat publik sudah seharusnya menjadi dasar atau landasan dalam bertindak, berperilaku, serta melayani seluruh masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berikut merupakan analisis kasus korupsi Bupati Probolinggo Puput Tantriana dari kelompok kami. Apabila ada kurang ataupun lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.